Ini salah satu kunci juga keberhasilan Persib Bandung dalam 4 pertandingan mereka selalu menang tanpa kebobolan. Nah, itu. Ini Teja Paku Alam. Wah, bener banget. Dahsyat. Iya, luar biasa, betul. Di usia 31 tahun masih cekatan, lincah, refleksnya juga bagus. Nah, itu kuncinya bagi Persib. Bagaimana para pemain mereka bisa bergerak secara mobile, mengubah formasi untuk sementara. Nah, maka itu gue selalu katakan, ada rekam jejak digitalnya. Kita jangan terpaku kepada formasi. Iya. 4-3-3 Formasi kah? bukan segalanya. Bukan, karena itu pasti berubah Iya. seiring jalannya pertandingan. Dinamik. Tapi Adam ini kan di awal dia masuk cedera. Iya. Tejanya dikasih kesempatan. Iya. Dan bagus. Ternyata bagus mainnya. Ini sering terjadi loh. Iya. Dulu beberapa kali ada klub kipernya cedera, dikasih ke kiper lain bagus, udah sulit masuk dia. Iya. Iya. Center back mereka luar biasa, Betul. Matricardi, kemudian Barba, Barba, Julio kemudian Cesar. Julio Julio Cesar. Dan ini mereka juga fleksibel. Iya. Ketika di pertengahan atau menuju ke akhir, Julio Cesar dimainkan, Barba digeser ke kiri dan menciptakan 3 back sejajar. Nah, itu. Hasilnya tetap solid dan kokoh gitu, sama kuatnya. Iya betul, karena 3 pemain di belakang itu karakternya berbeda semua. Iya. Ya kan, Barba Italia. Ya. Argentina ada Patricio. Iya. Ini 2 pemain yang bermain agresif. Julio Cesar, Brazil itu sebenarnya kalau kita lihat back itu semua galak-galak Brazil. Iya, Iya. betul. Coba lu lihat dari generasi ke generasi, mereka punya center back ya. Iya. Itu yang galak. Kalau fullback beda. Fullback lebih mengandalkan Yes. serangan ya. Iya. Jadi ini 3 pemain di belakang ini punya karakter yang berbeda, tapi agresifnya luar biasa. Ya. Ini yang memungkinkan seperti yang tadi Fadli katakan, pada saat menyerang itu mereka bisa berubah menjadi 3 center back. Iya. Dengan Kakang atau Eliano biasa yang main di kanan kan, sebetulnya kan dia juga bisa maju ke tengah. Artinya bahwa dengan begitu banyak pemain yang bisa masuk ke area serangan, pada saat transisi itu Persib bisa cepat membangun transisi itu. Ya. Ya. Nah, itu kuncinya bagi Persib, bagaimana para pemain mereka bisa bergerak secara mobile, mengubah formasi untuk sementara. Nah, maka itu gue selalu katakan, ada rekam jejak digitalnya. Kita jangan terpaku kepada formasi. Iya. 4-3-3 Formasi kah? bukan segalanya. Bukan, karena itu pasti berubah Iya. seiring jalannya pertandingan. Dinamis. Iya, dinamis. Ya kan, kalau MU juga sama kan banyak yang ributin nih. Oh, iya. Kenapa belum 3-4-3? Karena lagi bagus ya. Tapi kadang-kadang menjadi 5-3-2 juga dengan Iya. ada 2 pemain tambahan yang bertahan juga, ya Iya. kan, Dalo atau juga Diallo. Iya. Double D loh itu, Dalo dan Diallo. Oh, Tapi udahlah, kita jangan bahas MU. Jadi ini maksud gua, kalau soal formasi itu pasti akan berubah. Fluid ya. Dan gue ngelihat bahwa kedalaman skuad dari Persib seperti yang tadi Mas Haris katakan, ini sebetulnya udah kedalaman skuad yang ideal untuk bermain bukan cuma di 2 kompetisi, 3 kompetisi aja bisa mereka. iya. Bisa mereka. Jadi kapan Piala Indonesia digelar? Nah itu gue, itu lu jangan naik gue lah. Oke, tapi ini menarik nih soal kedalaman pemain, dan tadi Bung Ais juga sempat bilang bahwa ini Boyan Hodak bisa meramunya, kemudian bisa menjaga kondusivitas tim. Ya. Tapi ternyata dengan insiden kemarin ketika Sadil mengeluarkan ekspresinya, kekesalannya, meskipun sudah diluruskan oleh Sadil bahwa dia kesal dengan dirinya sendiri. Tapi Bung Ais melihatnya ini seperti apa ya? Lama-lama bisa ini nggak sih, suntuk nggak sih pemain juga kalau misalnya lagi asik main diganti, atau misalnya lama-lama gue nggak main ini dicadangin terus, ini kan akan ada waktunya gitu, atau Bung Ais melihatnya seperti apa? Ini biasa sih menurut gue. Pemain-pemain dunia juga begitu. Iyalah. Dulu kita ingat ya, bagaimana Frank Ribery saat masih main di Bayern Oke, Munchen, oke. saat ditarik oleh Carlo Ancelotti marah. Iya, kan iya. sekarang tergantung bagaimana pelatihnya bisa menenangkan. Iya, ya. itu Kan dulu. dulu saat Frank Ribery marah dipeluk, dicium malah sama Iya, Carlo Ancelotti, Ancelotti. iya. Akhirnya Frank Ribery tersenyum lagi. Iya, iya. Begitupun Sadil ya. Iya. Jadi artinya kita pun kalau lagi main, lagi enak-enak Iya. main nih, terus diganti, kesel. Kesel Iya. pasti. Kesel. Itu Iya. manusiawi. Itu wajar lah. Itu wajar menurut gue. Dan setelah itu dia minta maaf kan berarti kan dia sadari itu Iya, kesalahan. betul. Iya, iya. Dan menurut gue yang dilakukan oleh Boyan Hodak ini kan udah mulai bisa dikatakan cair. Dia Iya. kasih waktu Sadil bermain, kasih waktu pemain-pemain lain bermain. Iya, Artinya iya. Cukup adil lah. Betul. Cukup Terlepas proporsional dari ya. pemain-pemain lain yang di belakang yang lebih banyak porsi bermainnya. Iya. Artinya Sadil nggak melulu dicadangkan gitu. Iya. Artinya ada Iya. rotasi yang dilakukan, dan ini yang menurut gue memang pantas dilakukan oleh Boyan Hodak. Iya, iya. Iya, betul. Dan itu kan contoh seorang pemain yang profesional yang Iya. Sadil lakukan. Oke lah, memang dia kelihatan kecil. Vini Junior aja Betul. marah kepada Iya. Xabi Alonso. Iya. Ya kan,
dia kan marahnya kenapa dia sering dicadangkan, kemudian lagi di El Clasico dia ditarik keluar. Artinya kan Xabi Alonso menarik dia keluar juga sebetulnya bukan karena gak suka Vinicius Junior, karena kepentingan untuk mempertahankan itu. Dan bukan karena Vini Keunggulan. jelek ya. Bukan karena Vini jelek. Iya. Nah, seperti yang gua katakan sebelumnya, bahwa Sadil ini sebenarnya pemain yang bagus, tapi memang dia masih belum bisa tune in lah. Iya. Secara permainan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi Boyan Hodak untuk menarik dia keluar, enggak. Ya. Kalau Sadil itu tetap dimainkan, let's say mungkin Beckham Putra yang ditarik, lebih banyak pemain yang berada di depan Ya. daripada di tengah. Ya. Maka itu dipilih pemain di tengah, dan Adam Alis juga pemain yang bisa melakukan pressing. Ya. Sehingga dipilih Adam Alis. Nah, artinya dalam hal ini Boyan Hodak itu sudah memahami dalam waktu yang singkat karakter dari para pemain yang dia miliki di skuad, dan itu gak gampang loh. Ya. Padahal ini banyak sekali pemain-pemain baru kan. Ya. Nah, artinya ini sama seperti yang pernah gue katakan di sini, ada rekam jejak digitalnya. Ya. Jadi gue gak bisa cuci tangan. Oke. Udah ada ini rekam jejak digitalnya. Ya, kalau teman-teman mau lihat adalah di episode sebelumnya. Oke. Ini Persib ini sudah seperti Real Madrid, Los Galacticos. Mantap. Repot ini, gak gampang ini untuk menentukan starting lineup. Benar. Kemudian Sadil pemain yang bagus, terpaksa ditarik keluar. Dimainkan pemain yang bagus juga, ada Malis, tapi untuk kebutuhan taktik. Ya. Ya itulah perannya pelatih Boyan Hodak. Tapi Betul. pada saat Sadil keluar, dia juga coba untuk menenangkan Sadil. Ya kan? Ya. Abis itu gak ada friksi. Ya. Dan ada unggahan di sosmed, artinya gak ada apa-apa. Ya. Di internal Persib, ya para pemain paham bahwa itu demi kebutuhan taktik. And pada ujung-ujungnya apa? 3 poin, bos. Ya. 3 poin itu sangat penting Betul. bagi Persib. Ya. Ya. Dan kan karena memang bahayanya banyaknya kuota pemain asing Nah, kan sampai ini. 11 kan ini resikonya ini nih. Betul. Manajemen Arema kalau nggak salah di awal musim sudah mengatakan bahwa ini resiko nih. Kebesaran ya, Iya. Terlalu banyak. Karena otomatis dengan hanya 7 ya yang boleh 7 yang main. boleh main, 9 DSP. Iya. Dengan 7 pemain yang boleh tampil kan berarti ada berapa tuh yang Pemain harus jadi lokal cadangan. yang diparkir Nah, ya. itu. Pemain Betul, lokal yang betul, diparkir, betul. kemudian Iya, pemain iya. asing yang diparkir. Iya. Ini tentu kan friksinya akan makin kenceng nih kalau semakin banyak ketimbang Iya, iya, kalau kuotanya sedikit gitu. Iya. Tapi Pemain asingnya. Pemain asingnya sedikit gitu. Artinya kalau ada pemain-pemain yang ngambek, ada yang marah ya biasa. lah. Biasa. Iya, itu iya, itu harus itu perannya dari pelatih untuk Betul. Iya, memberikan penjelasan. Iya. Dan gue justru lebih pilih kalau memang kuota pemain asing mau dikasih 11 yang bisa didaftarkan ke tim, kemudian mungkin yang bermain bisa sebanyak mungkin, ya itu lebih baik di kompetisi Asia. Betul, betul. Iya, Menurut iya. gua gitu. Itu oke lah, karena Betul. kan Sepakat. biar klub kita tuh ada yang lolos Iya. dari fase grup, kalau bisa juara. Iya. Jadi kalau memang ada kepentingan memainkan pemain-pemain asing yang lebih banyak, ya silakan di kompetisi Di Asia. kompetisi Tapi di Asia. lokal kalau bisa dijaga pembagiannya secara proporsional. Betul. Iya, iya. Agar para pemain lain juga diberikan kesempatan. Kalau enggak nanti kita sulit juga melihat regenerasi pemain. Iya. Tapi perdebatannya seperti ini Iya. dari banyak orang. Ya kalau lu punya kualitas ya lu pasti main. Ya. Tapi ada perdebatan lainnya. Kalau gak dikasih kesempatan gimana? Nah ini juga menjadi dilema juga. Iya. Nah, Iya. tapi mungkin kan bisa berubah lagi nanti musim Bisa, depan. betul. Iya, iya. Sebetulnya Bisa ini aja. kan udah korbannya udah kondisi seperti ini Arab Saudi kan. Roberto Oh, Mancini, iya, betul. Roberto Banyak Mancini pemain udah timnas ngeluh yang tuh, mengeluh banyak juga, pemain iya. timnas yang tidak dapat menit bermain Di di klub. klub karena banyaknya pemain asing. Betul. Gitu. Gimana mereka Iya. bisa bersaing dengan Cristiano Ronaldo misalnya? Sulit ya, Susah. gak bisa. Oke, artinya memang aturan ini challenging bagi setiap pelatih ya untuk memutar otak. Iya. Kemudian juga mereka harus bisa nge-treat ya. Ini seni bagi seorang pelatih untuk nge-treat pemain yang misalnya di hold dulu di bangku cadangan. Ini kan harus. Kadang-kadang pelatih dunia tuh ketika harus membangku cadangkan pemain hebat, dia berbicara secara personal. Iya. Bro, gue simpan dulu lu, ini bagian dari taktik dan sebagainya, dan itu diterima dengan baik oleh sang pemain begitu. Jadi no hard feeling gitu loh, karena treatmentnya bagus gitu, dan gue yakin Boyan Hodak melakukan itu gitu. Pasti. Jadi semuanya aman gitu dan kondusif. Oke, ini salah satu kunci juga keberhasilan Persib Bandung dalam 4 pertandingan mereka selalu menang tanpa kebobolan. Nah, itu. Ini Teja Paku Alam. Wah, Ya. bener banget. Dahsyat. Iya, luar biasa, betul. Di usia 31 tahun, masih cekatan, lincah, refleksnya juga bagus. Iya, saat Persib merekrut kiper asing Adam Saibek datang, dan ini kiper katanya salah satu kiper terbaik di Wales ya. Dia terbaik kedua di Liga Wales musim lalu. Dia kebobolan lawan Borneo ya kalau nggak Betul, salah. kebobolan lawan Borneo. 2 gol ya? 2 gol. Ya, ya.
Tapi kenyataannya ya awal-awal Teja yang dimainkan ya karena memang Adam ini cedera ya. Iya. Tapi saat Adam sudah mulai pulih ternyata Teja dapat menit bermain lebih banyak. Iya, betul. Iya. Dan dia buktikan kualitasnya. Yap. Ini memang sangat layak ya karena salah satu kunci clean sheet Persib ini kan Teja. Oh, lawan Persita, Mas, maka itu. Lawan Iya. Persita yang Oh, dia iya. main. Iya, Ya, bukan terakhir Borneo. ya. Iya, lawan Karena Borneo Borneo belum main. Iya, belum Iya, main. itu Betul, udah. betul. Ya, jadi udah kita ini udah ralat ya, kalau nggak rame nih. Lawan Persita. Iya, iya. Kalau nggak nanti tahu-tahu ada yang ngomong lagi nanti. Ya, kan? Rame ini. Ralatnya bisa dilihat di bawah. Iya, ya, ternyata Teja mainnya bagus. Betul. Ya artinya memang persaingan walaupun yang disaingi adalah pemain asing ya, tapi Teja bisa menunjukkan kualitasnya. Iya, betul. Padahal kan kita tahu musim lalu sempat juga tergeser dengan Kevin Ray. Kevin Kevin Ray. Mendoza. Iya kan? Jadi Dan- pelapis ya. Iya betul, lawan Selangor berapa save itu dia lakukan dari jarak dekat. Betul. Iya. Dia bisa save begitu. Ya itu yang tadi gua katakan perdebatannya ya. Kalau lu punya kualitas, ya lu dikasih kesempatan, lu perform. Iya. Teja bisa dipertahankan. Iya. Adam Prisbeck ini ya gua nggak ngerti apakah memang dia masih cedera atau memang udah sulit masuk ke squad, Iya. ke starting lineup. Tapi kalau melihat form dari Teja, ya dia layak lah lanjut lah. Iya kan? Layak Iya. lanjut. Dan gua kadang-kadang bingung juga sih dengan beberapa orang ketika ada pemain lakukan kesalahan, wah dihajar habis. Ya namanya permainan sepak bola itu kadang-kadang ada saja yang Betul. membuat kesalahan. Iya. Kan permainan sepak bola itu sebenarnya kan penuh kesalahan. Bahkan Ronaldo, Messi sekalipun ada Bisa. off day ya. Ya, cuman bagaimana caranya mereka bisa kembali bangkit, Iya. jangan membuat kesalahan yang sama lagi kayak gitu. Iya, 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 iya. Kalau nggak kasihan juga pemain. Udah 7-8 match bagus, tahu-tahu salah, wah diserang habis-habisan, wah Iya. mentalnya bisa kena. Iya, iya. Apalagi seorang kiper ya. Nah begitu karena ada yang ngomong para pemain MU juga mentalnya kena kalau di sosmed itu diserang, Oh, I MU see. lagi gitu. Katanya begitu, ya kan? Tapi ini akhirnya kayak fenomena kiper asing jadi nganggur. Itu sebenarnya kayak terulang di musim lalu ada Persija. Ya. Andri Tani yang Oh, iya. mainnya bagus Iya. dan jadi andalan. Terus si Carlos Eduardo Iya. jadi pelapis, jadi bumper. Iya, kiper asing walaupun dia punya kualitas bagus kan ini belum pasti dia langsung nyetel dengan Ya itu, tim. Benar, itu dia. Ini juga mungkin yang dialami oleh Adam ya di Iya. Persib ya, bagaimana dia kualitasnya bagus. Salah satu kiper terbaik di Liga Wales. Tapi kenyataannya saat main lawan Iya, Persita kebobolan Persib, betul, 2. betul. Artinya dia belum tentu paham dengan gaya main Persib, Iya. kemudian juga karakter pemain-pemainnya, Komunikasi rekan-rekannya, dengan komunikasinya back. juga. Ya. Jadi artinya bukan murni kesalahan kiper, tapi bagaimana dia bisa komunikasi. Iya, iya. Nah, sementara Teja karena sudah lebih lama Nah, di itu. situ, dia lebih paham, lebih Betul. nyetel dengan gaya main Persib. Iya. Nah tapi sekarang kan yang banyak yang menanyakan kepada gua, apakah Teja layak gak sih dipanggil ke timnas? Nah itu. Karena dengan form dia yang lagi bagus kan, walaupun kita belum ada pelatih. Iya. Sekalian Teja Sekarang sama ini. Adam Alis. Adam Alis belum ya, belum dipanggil Belum. lagi ya? Adam Alis belum. Iya. Belum. Terakhir dia ada main waktu Iya, ST Friendly kalau nggak salah, pernah Iya, iya, dipanggil. sempat. Ya sempat kan dipanggil kembali. Nah, apakah Teja dan Adam Alis layak untuk dipanggil timnas saat ini? Pelatihnya aja belum ada. Pelatihnya belum Tunggu ada. pelatih lah. Masa kita nanti bilang lebih pintar daripada pelatih? Tapi memang persaingan kalau di level timnas agak ketat ya. Iya. Ketat. Apalagi di kiper. Di kiper Iya. ada Martin Pas, ada Emil, kemudian Ada Nadeo. Nadeo Ada bagus, Hernando. juga kualitasnya Nadio bagus. lagi bagus loh. Nadio Iya. juga lagi top. loh dia. Hernando itu Konsisten. waktu dia Iya. tepis tendangan Nah, itu. Rizky Ridho itu Iya. kelas itu. Iya, iya, iya. Kelas. Iya, betul. Ya, artinya memang persaingannya untuk Berat Teja juga. masuk agak ketat lah, bukan Iya, iya. menurut Iya. gue bilang Teja nggak layak masuk ya, tapi persaingannya agak ketat. Dan dilihat juga nanti long term. Iya. Dia tetap Konsisten nggak nggak bisa ya? bisa Iya. konsisten nggak? Iya, Ya, iya. begitupun Adam Alis karena Nah, di itu. posisi Adam Alis kan ini banyak, Banyak ya. Tuh ada apa Tom Ricky, Hai, ada Ricky Ricky, Kambuaya, iya. ada Egi yang bisa Iya. kalau seandainya Iya, dia iya, iya. dimainkan Bisa di juga. sayap, Iya. bersaingnya sama Egi gitu. Iya, Bahkan bersaing dengan Beckham juga. Nah gitu. itu Iya, iya. benar. Iya, iya. Tapi ini luar biasa loh bagi seorang penjaga gawang yang di musim sebelumnya pure menjadi pelapis. Tiba-tiba ketika dia dapat kepercayaan, dia bisa tampil sehebat itu. Kalau gue sih dari dulu sudah mengatakan Teja ini Teja kiper yang bagus. bagus. Benar. Ya. Tapi ada Maksudnya beberapa. ball feelingnya nggak hilang, Iya. terus refleksnya masih bagus. Iya, tapi kalau nggak salah juga musim lalu itu kan Boyan membawa Kevin Ray karena ini yang gue itu hari dijelaskan oleh Deputi CEO ya kalau nggak salah dari Persib ya Mas Aditya. Oke, Kalau nggak salah Deputy karena CEO. karena itu salah satu ini
salah satu sektor yang memang coba untuk diperkuat oleh Boyan, maka itu dia bawa Kevin Ray Mendoza. Ya. Tapi kemudian Kevin Ray musim lalu ini juga menurut informasi yang gue dapat, performanya mulai menurun, Mas. Iya, betul. Di putaran kedua musim lalu. Sehingga walaupun Boyan Hodak yang membawa Kevin Ray, ya akhirnya ya udah nggak diperpanjang kontraknya gitu loh. Cari kiper baru. Tapi Adam ini kan di awal dia masuk cedera. Iya. Tejanya dikasih kesempatan. Iya. Dan bagus. Ternyata bagus mainnya. Ini sering terjadi loh. Iya, Dulu bagus. beberapa kali ada klub kipernya cedera, dikasih ke kiper lain bagus, udah sulit masuk dia. Iya. Karena seperti yang tadi Mas Haris katakan, bukan cuma form. Bisa nggak komunikasi dengan back? Ya. Iya kan? Onana bisa komunikasi dengan back, tapi nggak bisa. Balik Balik lagi. lagi. Udah. Jadi ke bawah. Ya. Iya. Oke. Artinya berpisah dengan Kevin Mendoza ternyata bukan jadi masalah buat Persib. Terobati dengan Iya. performa luar biasa dari Teja Pakualam.